Oleh karena hadirin hamba Allah bahagia, mari kita renungi sejenak tentang hukum salam. Kenapa? Background latar belakang terjadinya dalam Islam yang diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum. Di dalam surah An-Nur ayat 27 Allah katakan dalam mukadimah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Artinya terlepas dari orang-orang Islam yang munafik, yang fasik, Islam KTP, sekuler, yang menjauhkan agama, itu yang beriman. Apa kata Allah? La tadkhulu buyutan, jangan kamu masuk ke suatu rumah ghairu buyutikum, yang bukan rumah kamu. Apakah rumah tetangga, saudara, famili, paman, ayah dan sebagainya, yang bukan kita tempati, bukan kita sewa, yang bukan milik kita. Jangan masuk sebelum hatta tastanisu, sebelum kamu mendapat izin atau minta izin kepada penghuninya, wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam, mendoakan salam terhadap penghuninya, pemilik rumah tadi. La'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang mengingat hukum-hukum Allah. Zikir maknanya ingat, menyebut. Artinya mengingat hukum Allah, mana yang dilarang dan mana yang dibenarkan, itu termasuk zikir. Memang salah satu zikir yang terbaik dan sempurna adalah sholat. Zikir hati, lisan, gerak menyatu dalam sholat, itu zikir terbaik. Namun ketika kita mengingat hukum Allah, mau masuk ke rumah orang lain, tidak seronong boy, tidak mengucapkan salam Pancasila, walaupun kita hidup di negeri ini, itu adalah orang-orang yang berzikir, mengingat hukum aturan Allah. Nah, asbabun nuzul, background, latar belakang turunnya ayat ini, kenapa demikian dilarang masuk ke rumah orang lain sebelum mengucapkan salam. Di masa Rasulullah ada seorang wanita, Asmah namanya. Saat-saat tertentu dia istirahat, tidak ingin dilihat oleh siapapun. Pada saat itu pembantunya datang, kemudian masuk ke kamar dan memberikan susu. Pada saat tersebut wanita tadi sedang tidak layak dilihat oleh orang lain. Dengan kata lain, tidak pantas, mungkin terbuka auratnya atau belum mandi dan sebagainya, sehingga dia malu. Murah bawahannya masuk ke kamarnya dan melihat kelemahan ataupun barang kekurangan yang ada pada dirinya. Dia berpikir memarah tidak bisa. Akhirnya dia temui Rasulullah dan menanyakan kode etik hukum tentang masuk ke rumah lain. Rasulullah terdiam. Tidak lama kemudian Allah menurunkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, yang sudah Islam, yang istiqamah dengan keislamannya, bukan pelin-pelan, bukan sekuler, bukan Islam KTP, jangan sekali masuk ke rumah orang lain sebelum kamu mengucapkan salam. Sehingga demikian, dari situlah jawaban sahabat Rasulullah yang wanita tadi tertutup aibnya. Dengan demikian hikmahnya Islam dengan salam tadi menjaga murah harga diri seseorang atau yang berada di rumah tersebut. Bisa saja lagi sedang bertengkar, ya, bisa saja barangkali sedang makan tidak enak, malu diketahui keluarga, atau sedang tidak layak berpakaian, istirahat panas, tidak ber-AC, tidak berkipas, buka baju. Pada saat itu Islam menjaga. Assalamualaikum, ada tamu, siap-siap, kalau belum mandi barangkali cuci muka dan sebagainya. Ini kode etik masuk ke rumah yang bukan milik kita, yang muslim. Nah, dengan demikian hadirin Allah bahagia, kandungan hukum yang terdapat firman Allah Subhanahu wa taala ini berdasarkan firman Allah tadi, dan menurut kaidah usul fikih, al-aslu fin nahyi at-tahrim ila dalil al-khilaf. Ini rumus, ya, rumus atau dasar hukum dalam kalimat usul fikih. Dasar suatu kalimat hukumnya haram kecuali ada dalil lain yang memalingkannya. Jadi hukum kalimat larangan hukumnya haram dikerjakan kecuali ada dalil lain yang memalingkannya. Dengan demikian,
masuk ke rumah orang lain, la tadkhulu, bahasa bebasnya dilarang masuk, jangan masuk. La nahiyah, asal katanya la tadkhuluna, masuk huruf lam menjadi la tadkhulu. Taqrabuna zina misalnya kan, masuk la taqrabu zina. Ya, di sini la tadkhulu, dilarang kamu masuk ke rumah yang lain. Jadi hukumnya haram masuk ke rumah orang lain. Bagaimana supaya halal? Ila madal dalil ala khilafi, ada dalil lain malingkannya. Hatta tatanisu wa tusallimu ala ahliha. Kalau kita sudah mendapat izin atau minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya, yang seharusnya haram menjadi halal. Artinya apa? Hukum masuk ke rumah orang lain wajib mengucapkan salam dalam Islam. Kalau mengucapkan dengan salam Pancasila yang sungguh permosa itu coba menggerogoti Islam dari dalam perlahan, menjauhkan akidah umat Islam. Kalau semua umat Islam yang ada di negeri ini mengikuti hal tersebut secara nasionalis, maka hilang ajaran Islam secara perlahan. Hadirin Muhammad iri para elit di negeri kita saat sekarang. Larangan berjilbab, larangan bercadar di PNS, silahkan yang mau pakai cadar. Yang tidak, jangan larang. Yang perlu larang itu barangkali PNS yang pakai rok mini, yang tidak lain yang purgar dan sebagainya. Mau celana singkrang silakan, asal dia di bawah lutut. Yang diharamkan barangkali mungkin di pasar di luar dengan pakaian sumu seperti orang barat represi. Maaf, itu pantas belakang. Nah, hadirin hamba berbahagia, yang kedua, hukum salam dalam Islam adalah sunnah. Dasar hukumnya, hal adulukum idza fa'altumuh an tahbabtum afasus salam. Hadis sahih riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW, maukah kamu saya tunjukkan kalau kamu mau melaksanakannya, mau melakukannya, kamu saling berkasih sayang. Dengan kata lain, saling harmonis, tidak bermusuhan, tidak berbenci. Kalau melakukannya, apa kata Rasulullah? Afasus salam, tebarkan salam. Sunnah. Jadi menebarkan salam, minta mengangkat telepon, kalau tahunya kita nomor saudara kita muslim, assalamualaikum, dengan halo. Halo itu sapaan orang barat, identik salam suku kita. Misalnya suku Batak, horas, itu sapaan. Sama dengan barangkali ala karo, ya, menjuh-juah. Ya, tapi Islam salamnya assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua sunat. Itu dalil pertama, ya, tebarkan salam, tidak akan membenci, jumpa dan sebagainya. Kemudian hadis yang kedua, riwayat Muslim juga hadis yang sama, idza laqaitum fasallimu alaihi. Apabila kamu berpapasan, apabila kamu bertemu, ucapkanlah salam, berikan salam. Assalamualaikum. Salam. Dari mana? Langsung cerita. Harmonis hubungan orang seperti ini, walaupun pakai celana darling, pakai kaos oblong, ya, barangkali badannya pernah bertato, taubat, tapi ketika bertemu di kawannya sesama muslim, ya, walaupun berjalan ramai non muslim di kawannya, assalamualaikum, salam, akan apa? Ini sunat hukumnya. Tidak mengucap salam juga tidak berdosa, tetapi hukumnya yang kedua sunat, dikerojokan secara fikih berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi menjawab telepon, jumpa di jalan atau menulis surat, silahkan dengan mengucapkan assalamualaikum. Yang ketiga, hukum mengucap salam adalah haram, terlarang. Jangan ucapkan salam kepada siapa? Kepada non muslim. Dasar hukumnya atau dalil Taubah 113, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabi wal ladzina amanu astaghfiru lil musyrikin walau kanu ulul qurba min ba'di ma tabayyana lahum innahum ashabul jahim. Ya, Al-Qur'an surah Taubah 113. Apa kata Allah? Jangan sesekali nabi dan orang-orang yang beriman yang mengikuti nabi mengucapkan, memohonkan istighfar, keampunan lil musyrik, terhadap orang musyrik, yaitu non muslim, baik yang percaya kepada patung-patung, ya, kepada benda-benda,
itu orang muslim dan mengaku juga dengan Tuhan dilahirkan, ya, itu semuanya orang muslim. Jahiliyah. Jadi jangan ucapkan keampunan kepada mereka walaupun saudara dekat kita, abang kita, ayah kandung kita, paman kita, mertua kita. Karena kemusyrikan tadi, jangan mengampunkan setelah mendapat keterangan karena mereka adalah penghuni neraka jahil. Nah, hadirin Allah ya, asbab nuzul firman Allah ini ketika meninggal Ali bin Abi Thalib, paman Rasulullah kandung. Rasulullah sedih karena dia yang membesarkan. Dia doakan keampunan dan sebagainya. Allah larang, indah teguran, jangan ampunkan, mohon ampun, jangan doa. Sehingga dengan demikian, dalam mengucapkan salam kepada non muslim ada ucapan doa keselamatan, hukumnya haram. Dalam hal ini doa adalah muhul ibadah, otaknya ibadah. Ibadah apapun tanpa doa kurang. Dia yang mengatur. Ya, dalam satu hadis Rasulullah Tirmidzi dikatakan ad-du'a umuhul ibadah, doa adalah otak ibadah. Dalam ibadah, dalam akidah, dalam keyakinan dan hari-hari besar, maka berlakulah lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kita agama kita. Jadi haram mengucapkan salam assalamualaikum kepada non muslim. Ini hadirin Allah yang berbahagia. Yang kedua, haram hukumnya. Bahkan kemudian dalam mengucapkan doa keselamatan sama dengan toleran. Ucapan keselamatan, assalamualaikum artinya selamat, sejahtera alaikum untuk kamu atau atas kamu, sama dengan mengucapkan selamat Natal. Karena toleran diucapkan. Padahal setiap harinya dia mengucapkan dalam sholatnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah Esa. Ya, seperti Pancasila, Ketuhanan Maha Esa, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Dengan kata lain, tidak dilahirkan dan tidak ada bidannya, tidak ada dukun beranaknya. Itu Allah. Tetapi kenapa ketika dia berada di bulan Desember mengucapkan sama teman-temannya, apa karena profesi sebagai selamat Natal, selamat Natal, mengucapkan keselamatan, setuju bahwasanya pada hari itu kelahiran anak Tuhan Nabi Isa AS dilahirkan, mereka rayakan dengan hari Natal. Tepuk dada, tanya iman. Selama ini kita ucapkan qul asal. Kenapa kita akui, kita ucapkan selamat? Lakum dinukum waliyadin, bagi agama kamu. Jangan campur akidah mereka, keyakinan mereka, hari besar mereka. Itu toleran yang sebenar. Kemudian hadirin hamba Allah bahagia, yang keempat adalah mubah atau boleh, yakni mengucapkan salam tadi, ya, ditulis dalam surat, ya, assalamualaikum boleh, SMS boleh, WA boleh, itu boleh saja. Yang terakhir, hukum salam adalah makruh. Dalil nasnya, ketika masuk ke dalam masjid, ya, Allah melalui Rasulullah mengatur dengan bacaan doa, ya, yang telah ditetapkan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, Tuhan kami, bukakanlah pintu-pintu rahmat. Masuk ke WC, Allahumma inni a'udzubika min khubuthil khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada dari setan jantan, setan betina. Karena kamar mandi ini terkadang sering godaan. Kenapa? Ada yang mengintip, maaf, ada yang onani. Itu gangguan setan jantan betina di kamar mandi. Kita berlindung kepada Allah seperti itu. Jadi makruh, tidak disukai masuk kamar mandi walaupun tidak haram. Kenapa dia orang di masjid? Sudah ada ini aturan, kepala letakkan kepala, peci jangan di kaki, sepatu di bawah. Begitu ketika masuk masjid, ucapkan Allah Ta'ala warahmatik. Masuk ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar mandi, Allahumma inna a'udzubika min khubuthil khaba'is. Mendatangi istri, jangan juga assalamualaikum, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma razaqtana. Ya Allah, aku berdoamu dan berjunub ini, ya, jauhkan dari syaitan dan berikan rezeki. InsyaAllah anaknya tidak terganggu syaitan. Itu kode etik. Alasan rasional, ketika masuk ke masjid, orang sedang sholat mutlak, menunggu waktu masuk sebelum khitbah naik ke atas mimbar, dia sholat mutlak 2 rakaat semampunya.
boleh selain sudah tahiyat masjid. Atau ada yang berzikir seperti itu. Ketika itu orang masuk Assalamualaikum, terganggu dia, rusak dan sebagainya. Makanya doa tidak mengucapkan salam, makruh, kurang disukai. Ketika di kamar mandi ada orang dalam, tok saja, jawab dehem. Jangan tok. Assalamualaikum, siapa dalam? Makruh. Itulah hukum memberi salam, ya, sehingga dengan demikian mari kita pahami, ya, dasar hukumnya, sehingga dengan demikian kita tidak terkontaminasi dan tidak tergiring oleh penggiringan tentang salam Pancasila yang coba menjauhkan akidah dan keyakinan seorang muslim secara perlahan. Fa'tabiru ya ulil absar innahu wal ghafurur rahim.